Malam Sabat, khotbah saya akan bersifat lebih rileks. Kita tidak akan membahas doktrin, kita tidak akan membahas filsafat, kita akan bikin renungan buka Sabat. Dan mari kita buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 14, mulai ayat 66. Markus 14. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Kampus AUP, Adventist University of the Philippines, tahun 1991, pada salah satu malam Sabat. Pada waktu itu saya tinggal di apartemen, dan pada saat matahari terbenam, keluarga-keluarga mulai buka Sabat. Mrs. Plandes merasa resah karena suaminya belum pulang-pulang. Lalu
Setelah buka Sabat, sebagaimana di kampus-kampus sekolah Advent lainnya, orang-orang bersiap-siap dan pergi berkumpul di chapel untuk acara Vesper. Sementara orang-orang menikmati kebaktian Vesper, Mrs. Plandes tinggal di rumah. Dia tunggu suaminya belum pulang-pulang. Ketika orang-orang pulang Vesper, suaminya belum pulang juga, dia mulai menangis. Dan pada tengah malam, dia sudah lebih takut lagi, dia mulai menangis dengan suara keras. Dan orang-orang yang tinggal di apartemen, di sekitar apartemennya mulai berkumpul, ada apa? Suaminya tetap tidak pulang. Mr. Plandes adalah kepala perkebunan dari AUP. Biasanya dia melihat kebun-kebun milik AUP, tetapi karena hari itu hari Jumat, harusnya dia hanya bekerja setengah hari, jam 1 sudah pulang. Tetapi ini sudah tengah malam, malam Sabat, dia belum pulang-pulang juga. Besoknya hari Sabat, pulang gereja setelah makan siang, maka bus sekolah digunakan untuk mengerahkan seluruh mahasiswa. Ratusan bahkan mungkin ribuan mahasiswa untuk turun ke perkebunan tebu yang mengelilingi kampus AUP. Bus bolak-balik. Dan apa yang dilakukan? Para mahasiswa berdiri berbaris dan mulai menyisir kebun tebu. Siapa tahu Mr. Plandes hilang di sana. Jam 2 belum ada tanda apa-apa. Jam 3 belum ada tanda apa-apa. Sebagian orang mulai pulang, orang yang lain berangkat. Seorang staf dosen yang ikut pencarian itu dan tidak dapat-dapat, sementara dia sibuk mencari setelah sekian lama, maaf kata, dia ingin buang air kecil. Maka dia masuk ke dalam perkebunan yang lebih lebat. Dan karena dia takut dilihat oleh mahasiswa, dia buang air kecil, maka dia sibuk lihat kanan kiri terus, takut turun di bawahnya. Sementara dia sibuk lihat kanan kiri, tiba-tiba dia lihat tidak jauh di sana ada sepatu Keds. Lalu dia lihat, dia ingat-ingat, kalau tidak salah itu sepatu Keds dari Mr. Plandes. Dia datang ke situ, hanya ada satu, sebelah pasang, sebelah dari sepatu Keds. Dia lihat di sekelilingnya seperti ada rumput terbongkar sedikit. Dia ikut ke sana dan tidak jauh dari sana ada tanah gembur, tanah yang masih segar. Dia berteriak, dia panggil orang-orang. Mr. Plandes sudah dikubur di situ. Tanah itu dibongkar, Mr. Plandes dikeluarkan, didapati wajahnya ditembak dengan senjata dan peluru itu tembus dari pipinya keluar di belakang lehernya. Tengkuknya dipukul dengan benda keras, patah lehernya. Itu sekitar jam 4:30 sore. Dia dibawa dan seluruh kampus gempar. Salah seorang dosen teringat, kemarin hari Jumat siang sekitar jam 1, ketika mereka turun dari kampus AUP mau pergi ke Manila belanja, mobil mereka dilewati oleh motor dengan sangat kencang dan mereka tahu itu motor Mr. Plandes. Lalu suami istri itu berkomentar, kenapa Mr. Plandes harus ngebut sekencang itu? Ternyata yang mereka kira Mr. Plandes sedang ngebut adalah pembunuhnya. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari penggilingan padi milik AUP.
menuju kampus, dan supaya cepat dia potong jalan lewat perkebunan tebu. Ternyata dia mengalami nasib yang sial. Di sana dia dicegat oleh orang jahat, dibunuh, dan motornya diambil. Saya masih bisa ingat betapa ngerinya dan merindingnya ketika malam Sabat itu, tengah malam, mendengar di apartemen sebelah Mrs. Plandes menangis terseduh-seduh karena suaminya belum pulang-pulang. Suara orang menangis di tengah malam selalu membawa perasaan tidak enak. Dan kalau kita kebetulan ada di sekitar Bukit Zaitun malam itu dan pergi ke Taman Getsemani, kita akan mendengar ada suara orang menangis di pagi yang masih sangat gelap itu. Dan kalau didengar lebih hati-hati, yang menangis adalah seorang laki-laki, bukan seorang anak laki-laki, tetapi seorang pria dewasa. Dan kalau didengar, dia menangis terseduh-seduh. Markus 14 ayat 72. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ada hukum tidak tertulis, pantang bagi laki-laki untuk mengeluarkan air mata. Seberapa sering atau seberapa pernah Anda melihat ayah Anda menangis? Dan seberapa sering Anda melihat ayah Anda menangis terseduh-seduh? Seorang pria akan menangis terseduh-seduh kalau dia mengalami sesuatu yang sangat menggoncangkan jiwanya sampai tidak tahan lagi. Maka pada saat ini kita akan coba lihat kenapa Petrus menangis dan tangisan macam apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Kita tahu cerita ini dengan sangat baik, dan kita akan coba melihat sebab-sebab kejatuhan Petrus. Mengapa dia sampai menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi khotbah ini tidak akan berhenti di sana. Kita akan bertanya, apa yang membuat Petrus bisa berbalik lagi setelah kejatuhannya? Yang pertama, penyebab kejatuhan Petrus. Lukas 22 ayat 54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Inilah penyebab pertama kejatuhan Petrus. Dia mengikut Tuhan dari jauh. Anak ayam yang terpisah dari induknya tinggal tunggu kapan dia disambar oleh elang yang memang sudah mengintai dari udara. Seorang prajurit yang terpisah dari pasukannya tinggal tunggu kapan dia akan ditangkap dan disiksa oleh pasukan musuh. Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Ada banyak orang pengikut Tuhan, tapi dari jauh. Dan ini adalah langkah yang sangat bijaksana dan cerdas. Petrus mau main aman. Jadi nanti di kemudian hari, kalau mereka berkumpul semua murid-murid, dibilang begini, kamu semua meninggalkan Tuhan. Dia akan bilang, saya tidak. Saya ikut Tuhan. Saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi dia mengikut Tuhan dari jarak yang cukup jauh, supaya kalau dia lihat situasi tidak menguntungkan, dia bisa cepat lari. Jadi dari satu sisi dia adalah pengikut Tuhan, di sisi lain dia mau cari aman. Itulah sebabnya dia mengikut Tuhan dari jauh.
Ada banyak orang rajin ke gereja, tetapi pikirannya jauh tidak tahu di mana. Ada orang setia kepada Tuhan, tetapi hidupnya jauh dari jalan-jalan Tuhan. Itu namanya non-committed members, non-committed followers. Mereka ikut tetapi tidak mau komit, tidak mau melakukan komitmen. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, lebih baik kamu panas atau dingin. Kalau memang kamu jauh, kamu sadar saya sedang tidak ikut Tuhan. Kalau memang dekat, kamu tahu kamu sedang setia kepada Tuhan. Tetapi yang tanggung-tanggung begini, dibilang ikut, ikut, tetapi dibilang tidak ikut juga, tidak ikut. Ayat berikutnya. Di tengah-tengah halaman itu, di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Setelah mengikut Tuhan dari jauh, Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi. Karena Petrus mengikut Tuhan secara fisik dari jauh, secara mental dia tidak siap berkorban bagi Tuhan. Posisi fisik kita menentukan kondisi mental dan rohani kita. Itulah sebabnya ketika dia melihat orang, dia ingin menyembunyikan identitasnya lebih jauh lagi. Kali ini dengan bergabung dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. To join the wrong crowd. Kalau kita bergabung dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, kalau kita bergabung dengan orang-orang yang cara berpikirnya, falsafah hidupnya bertentangan dengan yang kita anut, akan terjadi apa yang disebut conflict of interest, yaitu pendapat mereka berlawanan dengan pendapat kita, selera mereka jauh berbeda dari selera kita. Tetapi karena kita ingin diterima, maka kita mulai melakukan kompromi. Itulah sebabnya Mazmur pasal 1 ayat 1 menasihatkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Coba lihat pergerakan dari ayat ini. Yang pertama, jalan-jalan dulu. Tidak ada rencana apa-apa, tidak ada maksud apa-apa, jalan-jalan. Lalu setelah jalan-jalan, melihat sesuatu yang menarik, dia berhenti dan mulai berdiri-berdiri di situ. Cuma nonton-nonton. Setelah berdiri-berdiri dan melihat-lihat, akhirnya ikut gabung dan duduk di sana. Dan tidak lama setelah itu sudah jadi bagian dari kelompok itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lebih tepatnya, siapa orang-orang ini? Katanya mereka adalah orang fasik, mereka adalah orang berdosa, dan mereka adalah pencemooh. Siapa yang mereka cemooh? Kebenaran, akal sehat. Coba gabung dengan orang-orang yang tidak benar. Mereka mencemooh orang yang jujur. Mereka mentertawakan orang-orang yang setia kepada istrinya. Mereka mentertawakan anak-anak penurut. Pokoknya semua yang baik-baik mereka cemooh. Dan karena kita ada di situ, kita duduk di situ, dan kita tidak mau kelihatan kita ketinggalan zaman, atau dalam istilah lain, kuper, kurang pergaulan, maka kita pura-pura setuju dengan pendapat-pendapat mereka walaupun bertentangan dengan hati nurani.
Inilah yang sedang terjadi sama Petrus. Rohaninya tidak begitu, cara berpikirnya tidak begitu, tetapi dia duduk di antara orang-orang yang hendak menyalibkan Yesus. Obrolan mereka merupakan cemooh terhadap segala kebaikan yang telah Yesus lakukan. Yesus mengaku anak Allah, buat mereka itu sebuah cemooh. Yesus menyembuhkan orang sakit, gantinya terharu, buat mereka itu sekedar cemooh. Dan Petrus tidak setuju dengan mereka, tapi dia mau bergabung dengan mereka. Raut wajah mukanya kelihatan beda dari orang-orang lain. Itulah sebabnya dia menarik perhatian. Itulah seringkali yang terjadi dengan anak baik-baik yang salah pergaulan. Pertamanya cuma jalan-jalan, berdiri-berdiri, duduk-duduk. Dan supaya kasih tunjuk bahwa dia tidak sebaik yang mereka kira, karena dia malu jadi orang baik, dia mau kasih tunjuk bahwa dia juga bisa nakal. Dan setelah keterusan, dia jadi jauh lebih nakal dari orang-orang fasik dengan siapa dia bergabung sebelumnya. Dia jauh lebih kurang ajar dari orang-orang kurang ajar. Hanya mau kasih tunjuk bahwa supaya dia diterima oleh kelompok ini. Adalah satu hal kalau kita orang jahat. Tetapi lebih ngeri lagi kalau kita adalah pencemooh kebenaran. Banyak orang jahat tahu dan bergumul bahwa saya jahat, yang saya lakukan ini tidak benar, saya harus berubah, saya harus perbaiki diri. Tapi kalau pencemooh kebenaran, memang sengaja dia lakukan karena memang dia membenci kebenaran. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang tidak Advent adalah normal dan wajar untuk merokok. Tetapi bagi seorang yang lahir dan besar di Advent, fakta dia merokok, dia sedang mencemooh kebenaran, karena memang secara sadar dia memilih untuk melawan kebenaran yang dia ketahui. Untuk seorang yang besar di Advent, untuk minum dia sedang mencemooh kebenaran, karena dengan sadar dia memilih dan memutuskan untuk melawan apa yang dia diketahui. Lain halnya dengan orang yang tidak pernah tahu bahwa merokok itu salah, bahwa minum itu salah. Mereka jadi begitu karena memang tidak ada yang ajar. Satu dosa menuntun kepada dosa yang lain. Maka mereka mulai bilang, kamu pengikut Yesus, kepada Petrus. Tidak, saya tidak kenal. Kamu pengikut Yesus. Waktu Petrus mengikut Yesus dari jauh, dia tidak punya rencana sama sekali untuk menyangkal Yesus. Tetapi dengan bergabung dengan mereka, inilah yang terjadi. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Dosa itu bagaikan rawa, kita akan terpelosok jauh lebih cepat dan jauh lebih dalam daripada yang kita siap untuk hadapi. Kita akan terjerumus jauh lebih cepat dari yang kita kira. Kita kira kita bisa main aman dengan dosa, kita akan tertarik dengan begitu cepat. Petrus kira dia akan aman mengikuti Yesus dari jauh, tetapi sekarang dia sudah mengutuk dan bersumpah dalam menyangkal Yesus. Itulah yang terjadi kepada Petrus. Kenapa dia jatuh? Dia mengikut Tuhan dari jauh. Dia bergabung dengan kelompok yang salah. Dan dia berusaha menyesuaikan diri dengan kelompok yang salah. Dan tanpa sadar, sekarang dalam tempo beberapa waktu dia sudah mengutuk dan bersumpah menyangkal Tuhannya. Untungnya, begitu dalamnya kejatuhan Petrus, lebih dalam lagi pertobatannya. Begitu ngerinya
penyangkalan Petrus jauh lebih indah lagi pertobatannya. Maka sekarang kita akan lihat apa yang membuat Petrus bisa bertobat dari kejatuhannya ini. Markus pasal 14. Di ayat 27, ini adalah situasi di mana jauh sebelum terjadi. Mereka masih di ruang perjamuan, mereka belum ke Getsemani, Yesus belum ditangkap. Yesus bicara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Bahasa Inggrisnya lebih enak. But Peter kept saying insistently. Tetapi Petrus berulang-ulang dan secara insisten mengatakan, "Kalaupun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau." Kunci pertama pertobatan Petrus adalah firman Tuhan. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah berfirman kepadanya, mengamarkan. Itulah sebabnya kita perlu rajin baca Alkitab dengan teratur. Itulah sebabnya kita perlu ulang-ulangi cerita-cerita yang ada di Alkitab. Mungkin waktu kita baca kita tidak tahu apa gunanya cerita-cerita ini. Kita tidak tahu poin apa yang bisa saya petik pada hari ini. Tetapi tetaplah baca. Oleh karena Petrus sudah mendengar terlebih dahulu firman Tuhan, bahwa sebelum ayam berkokok dia akan menyangkal. Ketika pagi itu ayam berkokok, peristiwa itu mengingatkan dia akan firman Tuhan yang didengar sebelumnya. Ada banyak orang seringkali dalam hidup tidak pasti harus berbuat apa. Tetapi kalau mereka rajin baca Alkitab, ketika mereka dihadapkan kepada pilihan, situasi di mana mereka harus memilih atau harus menentukan atau mengambil keputusan, tiba-tiba mereka akan ingat ada cerita di Alkitab seperti ini. Ada ayat yang berkata demikian. Ada nasihat yang mengatakan demikian. Firman yang dibaca di masa lalu itu akan menjadi terang pada saat-saat yang diperlukan. Dan seperti yang dialami oleh Petrus, firman Tuhan itu seringkali bertolak belakang dengan selera kita. Petrus mengaku dia setia kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Engkau akan menyangkal aku." Petrus berkeras, "Kalaupun aku mati, aku tidak akan pernah menyangkal engkau." Yesus katakan, "Engkau akan menyangkal aku." Seringkali firman Tuhan itu berlawanan dengan selera kita. Bahwa firman Tuhan itu berlawanan dengan paradigma yang selalu kita anut. Firman Tuhan itu berlawanan dengan tradisi yang sudah diikuti bertahun-tahun. Dan itu pengalaman banyak orang di Alkitab. Mereka salah mengerti firman Tuhan. Dan seringkali seperti Petrus, firman Tuhan itu menyinggung harga diri mereka. Saya setia masa Tuhan bilang saya akan menyangkal. Saya orang benar masa Alkitab bilang saya salah. Jadi rupanya yang saya pelihara selama ini salah. Apakah rupanya yang selama ini saya anut salah? Di mana harga diri saya? Itulah perjuangan Petrus. Paulus sendiri bersaksi seperti kita sudah dengar ceritanya hari Senin pagi yang lalu. Mengatakan, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Paulus pernah salah baca Alkitab.
Petrus pernah tersinggung terhadap firman Tuhan. Adalah harapan walaupun kita salah baca Alkitab, tersinggung dengan firman Tuhan, kita tidak meninggalkan firman Tuhan. Kita tetap tekun membacanya. Lalu inilah yang terjadi. Seketika itu juga selesai Petrus mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus, berkokoklah ayam. Berkokoklah ayam. Bukan hanya Petrus yang mendengar suara ayam pagi itu. Seluruh penduduk Yerusalem mendengar suara ayam itu. Ketika penjaga malam mendengar ayam berkokok, mereka katakan, lumayan, sudah pagi. Jam jaga kita tinggal beberapa waktu lagi. Kita bisa pulang, kita bisa istirahat. Para petani ketika mendengar suara kokok ayam itu, bangun, siap-siap untuk pergi ke ladang. Para pedagang ketika mendengar suara ayam itu, bangun, berkemas-kemas untuk pergi ke pasar menyiapkan dagangannya. Tetapi sebagian besar orang lain, mereka tidur nyenyak, sama sekali tidak dengar bahwa ada ayam berkokok. Tetapi bagi Petrus, suara ayam itu bagaikan hayal dan firman Tuhan yang sangat jelas. Yang didengar suara ayam, yang masuk di telinganya dan di hatinya firman Tuhan. Hati-hati dengan cara kerja Tuhan. Seringkali Tuhan menggunakan hal-hal yang sangat sederhana untuk menyadarkan kita. Petrus disadarkan oleh suara ayam. Bukan baru kali itu Petrus mendengar suara ayam dalam hidupnya. Setiap hari dia dengar suara ayam. Tetapi pada pagi itu suara ayam adalah panggilan dari Tuhan yang sangat hebat. Seringkali kita tunggu-tunggu mujizat besar terjadi dalam hidup ini supaya saya bisa berubah. Dan kita tidak akan pernah berubah karena seringkali Tuhan menggunakan tanda-tanda yang sangat sederhana. Boleh jadi suatu kebaktian worship yang disampaikan oleh teman satu kamar, yang poinnya sendiri sangat tidak jelas, justru merupakan pekabaran yang sangat dalam bagi seorang yang memang sedang bergumul mencari Tuhan. Diceritakan ada seorang anak pemudi, wanita muda, yang ibunya sudah meninggal dan hidup berdua dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak pernah mau menjadi Kristen, tidak pernah mau ke gereja. Dan dia berdoa selalu, Tuhan, tolonglah supaya saya bisa memenangkan ayah saya bagimu. Itulah doanya tiap-tiap malam. Sampai menangis dia berdoa. Sampailah satu kali hari Rabu, bapaknya menunggu teman-temannya untuk datang ke rumah main kartu. Tetapi teman-temannya berhalangan. Ada yang harus antar istri ke dokter, ada yang harus jaga cucu di rumah dan sebagainya. Rencana main kartu berantakan. Maka karena kecewa teman-temannya tidak datang, waktu dia lihat anaknya berkemas-kemas, dia bilang, mau kemana kamu? Saya mau ke gereja Rabu malam. Lalu papanya bilang, saya mau ikut. Lalu anak itu kembali masuk ke kamar dan dia menangis. Tuhan, bertahun-tahun ini saya selalu berdoa agar papa mau ke gereja. Sekarang doa saya terjawab, tetapi kenapa dia mau ke gerejanya pada Rabu malam? Rabu malam itu tidak ada orang yang datang, gereja sangat sepi. Kenapa dia tidak datang ke gereja pada hari Sabat ketika gereja penuh dan
orang rapi semua. Tapi apa boleh buat, dia pergi. Pergilah mereka. Sampai di gereja, kostor belum datang, gereja masih terkunci. Maka mereka cuma berdiri-berdiri di depan pintu gereja. Wanita ini tambah stres, bikin malu ini kostor. Papa sudah mau ke gereja, dia belum datang. Kostor datang, orang mulai datang. Pendeta ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Akhirnya salah seorang diakon berdiri. Baik saudara-saudara, oleh karena pendeta belum datang-datang dan kita sudah terlambat, mari kita mulai. Saya akan bawa renungan. Dan karena dia diakon, tidak jago Alkitab, dia bilang, Tuhan tunjukkanlah ayat yang bisa saya buka. Dia buka Alkitabnya, Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 itu isinya Adam berumur sekian tahun, memperanakan Set, lalu Adam mati. Set berumur sekian tahun, memperanakan, mati. Isinya orang mati. Perempuan ini sangat marah di bangku sana kepada Tuhan. Tuhan, Papa sudah mau ke gereja, khotbahnya khotbah macam begini. Tahu-tahu waktu di jalan pulang, papanya bilang, hebat sekali khotbah pendeta itu. Dia bukan pendeta, dia diakon, ya apalah namanya, pokoknya khotbahnya hebat. Dia kira papanya mengejek. Lalu dia bilang, kenapa? Iya, ayatnya bilang si ini mati, si ini mati, si ini mati. Artinya saya mau mati juga, saya harus berubah. Khotbah yang paling jelek pun bagi saudara, kalau memang itu adalah firman Tuhan bagi hati yang sedang bergumul, akan menjadi pekabaran yang sangat dalam dan indah. Sebagaimana kokok ayam adalah jangkauan kepada hati dan jiwa Petrus. Boleh jadi nasihat orang tua ketika kita bertelepon merupakan pekabaran Tuhan yang sangat penting untuk kita dengarkan. Boleh jadi komentar dari seorang guru, saya lihat sekarang kamu sudah kurang semangat belajar. Boleh jadi itu adalah kokok ayam bagi kita untuk mengingatkan di mana kondisi kerohanian kita saat ini. Boleh jadi selembar foto tua yang sudah kumal, waktu kita masih muda, waktu kita masih idealis, waktu di mana yang paling penting bagi kita adalah kebenaran. Dan sekarang membandingkan betapa banyaknya saya berkompromi dengan dosa hanya sekedar untuk mencari kesenangan hidup. Foto tua bisa merupakan khotbah. Alkitab yang berdebu yang sudah tidak disentuh bertahun-tahun, tidak sengaja kita lihat, boleh jadi merupakan khotbah dari Tuhan. Khotbah malam ini boleh jadi merupakan kokok ayam bagi sebagian dari saudara. Inilah pengalaman Petrus, dan saya akan bercerita tentang Petrus yang lain, yaitu Bapak Petrus Wiharja. Bapak Petrus Wiharja adalah seorang pengusaha di Bandung. Oleh karena perkawinan, anaknya perempuan jadi Advent, ikut suaminya, dan dia melihat aneh, melihat menantunya, dan sekarang dia aneh lihat anaknya sendiri, kok jadi orang berhari Sabat. Tetapi karena dia terlalu sayang sama anaknya, dia biarkan anaknya berhari Sabat. Sampai lama-lama dia penasaran, kenapa ada hari Minggu, kenapa ada hari Sabat. Lalu dia mulai tanya-tanya sama menantunya, dan menantunya sebagai orang Advent yang baik tidak menguasai doktrin Alkitab. Pokoknya cuma tahu datang ke gereja hari Sabat, tapi tidak bisa terangkan doktrin. Kalau mau belajar sama pendeta, maka dia belajar sama pendeta. Pendeta Richard Barnes, teman seangkatan saya. Dia belajar, dia lihat ayat ini. Dia bilang, betul juga ya. Tapi kalau saya ikut ini, bagaimana pandangan relasi-relasi saya? Bagaimana dengan bisnis saya? Ini kan harus berjalan pada hari Sabat. Untuk bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah mau mengambil keputusan. Singkat cerita,
anak dan menantunya berimigrasi ke Australia. Pada satu kali ketika cucunya lahir, dia pergi ke Australia untuk lihat cucunya. Dan pada satu pagi dia jalan-jalan di taman di kota Sydney. Pada waktu itu pemerintah kota sedang mempromosikan gaya hidup bersih. Maka di tiap-tiap tong sampah di kota itu dibuat huruf "Do the right thing", lakukanlah yang benar. Artinya kalau ada sampah, lakukanlah yang benar, dibuang di tempatnya. Jadi di mana-mana dia baca "Do the right thing". Sementara dia baca "Do the right thing", tiba-tiba dia ingat, kalau saya tahu hari Sabat yang benar, kenapa saya ragu-ragu selama ini? I need to do the right thing. Sepulang dari Australia, dia minta dibaptis. Saudara tahu, yang menobatkan dia bukan penceramah, bukan pendeta, bukan dosen, tetapi sebuah tempat sampah. Segala sesuatu bisa digunakan Tuhan untuk menjangkau hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, apakah kita cukup sensitif terhadap pekabaran Tuhan? Apakah hati kita cukup terbuka terhadap apa yang coba disampaikannya? Tetapi sehebat pun suara kokok ayam, tidak ada kuasa sama sekali kalau tidak hal ini yang terjadi. Lukas 22 ayat 61. Ketika ayam berkokok, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus. Pandangan Tuhan itulah yang membuat Petrus bertobat. Ayat ini sangat istimewa. Tuhan Yesus sedang sibuk diadili. Tuhan Yesus sedang dituduh segala macam. Tuhan Yesus sedang di antara hidup atau mati. Tetapi begitu mendengar ayam berkokok, Tuhan Yesus berpaling dan dia langsung menatap ke tempat di mana Petrus sedang berdiri. Pertobatan tidak pernah merupakan inisiatif kita sendiri. Tidak bisa saya katakan saya mau bertobat. Pertobatan selalu berasal dari Tuhan. Tuhan yang berpaling. Tadi pagi kita baca, Tuhan yang mencari kita sampai dapat. Ketika Petrus lihat wajah itu, wajah yang sepanjang malam bergumul di Taman Getsemani dan berkeringat darah. Dan yang membuat Petrus sangat tidak tahan adalah cahaya matanya. Di sana ada kekecewaan dan kepedihan yang dalam, tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah cahaya pengampunan dan jaminan kasih. Melihat wajah itu, maka teringatlah Petrus. Dan dia keluar menangis. Dan malam itu juga Petrus dimenangkan. Pada malam itu Yesus memandang kepada dua orang dengan tatap mata yang sama. Beberapa jam sebelumnya Yesus memandang kepada Yudas. Pada waktu Yudas masih ikut perjamuan. Bedanya, ketika Yesus memandang kepada Yudas, Yudas memilih untuk berpaling dan pergi dan keluar. Yudas tidak pernah kembali. Petrus sama menyangkalnya, sama pengkhianatannya dengan Yudas. Bedanya, ketika Tuhan memandang kepadanya, dia memilih untuk memandang kembali kepada Tuhan, dan pandangan Tuhan menyelamatkan dia. Alangkah bedanya nasib mereka pada pagi itu. Pagi itu dua-duanya sama-sama menangis, tetapi Yudas keluar menangis dan pergi menggantung diri. Sedangkan Petrus keluar menangis untuk bertobat.
Kalau Tuhan sedang memandang kepada kita, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Boleh jadi sekarang Tuhan sedang melihat kepada masing-masing kita. Dan sebagaimana suara kokok ayam mengingatkan kita kepada hal-hal yang perlu kita robah dalam hidup ini. Hal-hal yang perlu kita perbaiki dan hal-hal yang perlu kita buang. Jangan keraskan hati. Bagi saudara yang ingin memperbaiki komitmen saudara kepada Tuhan, untuk tidak lagi mengikut Tuhan dari jauh, apa saudara mau berdiri untuk menunjukkan komitmen saudara? Terima kasih. Ada yang berdiri, apa ada yang lain? Puji Tuhan bahwa mereka yang di balkon di belakang sana mau berdiri. Jauhnya Anda dari mimbar ini ternyata tidak menghalangi panggilan Tuhan kepada Anda. Lebih jauh lagi, barang siapa yang rindu untuk mengikut Tuhan dengan lebih dekat lagi dan memutuskan untuk menerima baptisan yang suci, maukah saudara menunjukkannya dengan maju ke depan sini? Ini adalah bagian dari proses. Puji Tuhan, datanglah saudaraku. Tuhan memberkati keputusanmu. Kalau saudara tidak datang ke sini saat ini dan besok saudara dibaptis, cepat atau lambat saudara harus berjalan maju bagi Tuhan di depan orang-orang lain. Maka jauh lebih baik saudara belajar untuk maju sekarang, supaya di masa depan sudah lebih siap secara mental. Puji Tuhan, ada satu lagi yang maju. Apa masih ada yang lain? Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang maju dan bagi mereka yang masih bergumul, dengarlah apa yang mau saya sampaikan ini. Bahwa bertobat dengan murtad itu sama, tidak ada bedanya. Setiap kali saudara sedang bertobat, saudara sedang murtad, tergantung siapa yang lihat. Bagi satu kelompok, pertobatan Anda dianggap kemurtatan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan dengan keputusan ini? Apakah saudara akan dituntun menjadi orang yang lebih baik dengan keputusan ini? Jangan takut dituduh murtad, karena setiap kali seseorang bertobat oleh kawan-kawan lamanya dituduh murtad. Murtad dan pertobatan itu terjadi pada saat yang sama. Yang penting, dengarkanlah suara hatimu. Apa ada yang lain yang masih mau maju? Saya menunggu bukan karena saya perlu saudara. Saya hanya harus memberi kesempatan, karena ini adalah urusan saudara dengan Tuhan. Baik, kalau masih ada, tetapi belum sanggup untuk maju ke depan, kiranya Tuhan akan memberkati pergumulan saudara. Dan bagi saudara-saudara yang telah maju ke depan, apa boleh pergi ke samping ke kantor pendeta dan kita akan berdoa di sana setelah ini. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman-Nya pada saat ini. Marilah kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup.
Tetapi setelah lagu penutup, kita tidak akan berdoa doa penutup. Saudara akan menyaksikan ada seorang di antara kita yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan memohon dibaptis malam ini juga. Maka kita menyanyikan lagu penutup sementara kolam baptisan dipersiapkan. Umumkan lagu penutup. Lagu nomor 195, Tolonglah Aku Ya Allah. Pada penutupan kebaktian ini, kami akan mengikuti acara baptisan. Kiranya acara ini akan membawa kebangunan rohani dan keberanian bagi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan lagu nomor 197, Betapa Senang Hari Itu. Betapa senang hari itu waktu aku terima Yesus, dengan rajin patut aku masurkan dia di dunia. Hari yang amat senang waktu aku terima Yesus, diajarnya ku bergirang, berjaga dan pun berdoa. Hari yang amat senang waktu aku terima Yesus. Saudaraku Yesli Tuera, setelah Yesli datang ke Unclub,
menempuh pendidikan di tempat ini, Yesli boleh belajar tentang kebenaran Tuhan yang boleh menuntun Yesli kepada jalan yang membawa kepada keselamatan. Dan pada malam hari ini, setelah Yesli mengetahui jalan kebenaran Tuhan yang diajarkan melalui Yesus Kristus, Yesli telah berani mengambil keputusan untuk mau mengikuti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka saya sebagai hamba Allah yang telah diurapi oleh Tuhan pada malam Sabat yang suci dan diberkati ini akan membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku sudah menyerahkan nak diriku pada Tuhan. Dipanggilnya aku datang dengan penuh kesukaan. Hari yang amat senang waktu aku Mari kita berdoa untuk menutup kebaktian ini. Tuhan, untuk berbulan-bulan lamanya acara kebangunan rohani ini lebih merupakan rencana yang kami tunggu-tunggu. Tetapi sekarang acara ini sudah selesai. Kami sudah tiba pada malam yang terakhir. Ada banyak firman yang telah kami dengar, panggilan-panggilan melalui tokoh-tokoh di Alkitab yang telah kami lihat. Biarlah cerita-cerita ini, ayat-ayat yang kami baca akan menolong kami menjadi orang-orang yang lebih segar, lebih kuat, dan lebih teguh dalam iman. Terutama hamba-Mu ingin berdoa bagi mereka yang rindu untuk menjadi lebih baik, rindu untuk lebih setia kepada Tuhan. Jangan biarkan pergumulan mereka. Kiranya Engkau sebagai gembala yang baik akan datang dan menemukan mereka dan menuntun mereka pulang ke dalam kandang. Bagi mereka yang telah maju ke depan dan menyerahkan diri kepadamu, siap untuk dibaptis besok. Dan terutama bagi saudara Yesli Tuera yang baru dibaptis malam ini, jalan mereka ke depan masih sangat panjang. Kami tidak tahu masa depan apa yang menanti mereka. Kami hanya mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang Maha Pengasih. Kami hanya bisa berdoa bersama-sama dengan orang Israel zaman dahulu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Jemaat Ungklab menyampaikan selamat datang, selamat bergabung menjadi anggota Jemaat Ungklab. Bertahanlah terus dalam kebenaran Tuhan sampai Yesus datang. Pada besok hari kita akan juga mengikuti acara yang sama, acara baptisan setelah khotbah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, dan mungkin ada pemberitahuan yang disampaikan oleh pengacara. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, ada pengumuman. Ikatan Mahasiswa Nusa Utara akan mengadakan seminar subuh pada besok hari
dengan topik eskatologi atau peristiwa akhir zaman. Pembicara Pendeta Jimmy Jacobs. Jam 4.30. Tempat Conference Room GK. Selamat malam, sampai berjumpa besok pagi. Untuk staf dan dosen untuk tunggu, ada doa bersama.